Seperti yang kalian tahu, ada banyak mitos yang berseliweran mengenai kuntilanak, seperti yang udah gue ceritain di part 1. Salah satunya, tembang Lingsir Wengi yang terdengar mistis dan horor bikin bulu kuduk merinding, geng. Beredar kisah kalau menyanyikan lagu tersebut dapat membuat sosok kuntilanak hadir. Akan tetapi, perlu kalian ketahui nih, lagu Lingsir Wengi sebenarnya merupakan sebuah lagu yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Beliau merupakan salah satu wali yang menyebarkan ajaran Islam menggunakan cara-cara yang unik untuk menarik masyarakat memeluk agama Islam. Di antaranya, yaitu media budaya Jawa seperti wayang kulit, seni ukir, gamelan, dan lain sebagainya. Sunan Kalijaga lahir pada sekitar tahun 1450 sebelum Masehi dengan nama kecil Raden Said. Salah satu caranya berdakwah adalah lewat lagu Lingsir Wengi ini. Pada dasarnya, lagu Lingsir Wengi ini diciptakan sebagai penolak bala godaan makhluk halus, bukan seperti persepsi yang beredar di masyarakat. Sunan Kalijaga menggunakan pakem durma dalam penciptaan lagu Lingsir Wengi. Pakem durma merupakan salah satu pakem gending Jawa yang terdapat di dalam pakem Macapat. Setiap lagu menggunakan pakem Macapat ini mencerminkan watak yang berbeda-beda. Pakem durma ini sendiri mencerminkan watak lagu yang penuh dengan sifat keras, sangar, suram, sampai dengan kesedihan. Bahkan tidak jarang mengungkapkan hal-hal yang angker dalam kehidupannya. Itulah yang menyebabkan lagu ini dinyanyikan dalam tempo yang pelan serta penuh dengan perasaan, bahkan sampai menyayat hati. Nah, hal itulah geng yang mungkin menyebabkan banyak orang yang mendengarkan lagu ini menjadi ketakutan, termasuk gue. Tembang Durma menggambarkan keberanian untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Ketika melakukan penelusuran mengenai legenda urban kuntilanak, gue menemukan kisah yang menurut gue cukup menarik yang ditulis oleh seorang blogger bernama Dodik Suwarno mengenai asal-usul kuntilanak. Dari hasil penelitian selama bertahun-tahun, ternyata ditemukan kejanggalan dari berbagai teori yang sudah beredar. Penelitian itu berdasarkan historis yang tertulis dan diabadikan dalam catatan-catatan pada masa itu. Kejanggalan terletak pada pakaian yang dikenakan kuntilanak. Jelas sekali, pakaian tersebut berjenis daster atau dress. Berdasarkan bukti-bukti penampakan kuntilanak, entah itu dokumentasi berupa foto, video, semuanya berpakaian daster. Nggak ada pakaian model lain selain itu. Ya kali kuntilanak pakai crop top dan celana high waist, anak milenial dong. Nah, mari kita bahas soal daster atau dress ini, geng. Pakaian daster masuk ke Nusantara pada abad ke-17, bersamaan dengan datangnya bangsa Eropa, salah satunya Belanda, negara yang menjajah Indonesia selama 350 tahun. Mustahil keberadaan kuntilanak sudah ada sebelum abad itu. Berbagai versi sejarah munculnya kuntilanak meramaikan literasi di tanah air. Tapi nggak ada satupun yang menyinggung dari mana asalnya pakaian yang dikenakan kuntilanak tersebut. Nggak ada yang kepo apa, jenis pakaiannya apa, kok bisa sih Mbak Kunti pilih pakaian itu, atau gimana caranya. Nah, semua literasi yang ada pada saat ini menceritakan asal mula kuntilanak dari wujud manusia berubah menjadi makhluk astral dengan berbagai kisah dan tempat yang berbeda-beda. Memang, bangsa Eropa khususnya Portugis sudah mendarat di Jayakarta pada abad ke-16. Tapi mereka semua laki-laki, berstatus pedagang antar benua. Selain pedagang, mereka membawa kekuatan militer untuk menguasai perdagangan di Jayakarta. Kemungkinan awal kemunculan kuntilanak ada pada Jan Pieter Zoon-Koen. Bener gak sih gitu pengucapannya? Mungkin sebagian dari kalian pernah dengar nama ini. Beliau adalah Gubernur Jenderal Wilayah Kongsi atau yang lebih dikenal dengan VOC. Dari kemungkinan tersebut, muncul kesimpulan kuntilanak bukan produk lokal atau dalam negeri, melainkan produk impor. Jadi, selama bertahun-tahun dan berabad-abad lamanya, muncul kuntilanak tidak lepas dari perwujudannya yang menggunakan pakaian daster. Kesimpulan itu bukan tanpa dasar. Namun perlu diingat, geng,
Pakaian perempuan Nusantara pada masa itu tidak mengenal jenis daster, tapi pakaian tradisional. Baik jenis maupun bahan yang digunakan tergantung ciri khas tiap-tiap daerah. Mustahil pakaian daster digunakan perempuan Nusantara pada masa itu, karena mereka sudah memiliki ciri khas yang sudah ada, dan sebaliknya, ciri khas itu tidak digunakan perempuan Eropa. Pada tahun 1619, J.P. Kuhn berambisi membangun koloni baru di Batavia dan merubah peta kekuasaan perdagangan sekaligus menandai bangkitnya era kolonial Hindia Belanda di bumi Nusantara. J.P. Kuhn mengirimkan surat permintaan kepada Ran van Indi agar dikirimkan perempuan-perempuan dari Belanda untuk tinggal di Batavia dan dijadikan pegawai VOC dengan kontrak kerja. Selain itu, seluruh pegawai dan militer VOC diwajibkan mendatangkan istri-istrinya dari Belanda untuk menetap di Batavia. Tidak hanya itu, J.P. Kuhn meminta didatangkan beberapa pekerja profesional seperti ahli bangunan, ahli hukum, ahli ekonomi, ahli tata negara, tenaga medis, dan pengusaha dari Belanda. Pada tahun 1620, imigran perdana dari Belanda tiba di Batavia dengan kapal Mauritius disusul 7 tahun kemudian, tepatnya 1627, Eva Mann, istri J.P. Kuhn, tiba di Batavia. Diduga awal munculnya kuntilanak berawal dari datangnya imigran perdana yang didominasi perempuan. Kedatangan imigran perdana tersebut sudah pasti membawa pakaian dan perlengkapan dari Belanda. Ya, kalian tahu kan gimana repotnya sebagian besar perempuan kalau bepergian. Semuanya mau dibawa, dan salah satunya membawa daster. Makhluk astral memiliki kemampuan kamuflase, tetapi kamuflase itu sendiri butuh objek, dan objek itu bersumber dari benda yang digunakan manusia. Salah satunya pakaian daster yang digunakan orang-orang Belanda pada masa itu. Versi lain munculnya kuntilanak berujuk pada peristiwa eksekusi hukuman mati pasangan Sarah Spex dan Peter J. Kortenhof pada tahun 1629. Usai J.P. Kuhn menetapkan keduanya sebagai terdakwa kasus perzinahan. Menurut undang-undang yang berlaku pada masa itu, hukuman ringan berlaku perzinahan adalah hukuman penjara, sedangkan hukuman berat adalah hukuman mati. Sebelum Peter J. Kortenhof dihukum gantung, wajah dan hidungnya dicoreng arang hingga hitam. Nah, dari situlah muncul istilah hidung belang, yang hingga saat ini masih digunakan dan masuk dalam buku Kamus Bahasa Indonesia. Sedangkan Sarah Spex yang sebenarnya adalah anak angkat J.P. Kuhn, namun lacur atau sial, dari kata lacur itulah muncul kata pelacur, dan data itu masih digunakan hingga saat ini, serta masuk dalam buku Kamus Bahasa Indonesia juga, geng. J.P. Kuhn lebih mementingkan ambisinya mempertahankan kursi gubernur jenderal dengan menjaga nama baiknya. Karena itu, Sarah Spex pun dihukum mati. Dari Sarah Spex inilah dugaan munculnya kuntilanak yang bisa dikatakan makhluk astral jenis baru atau new entry pada masa itu. Peristiwa berubah menjadi cerita horor yang diselimuti misteri, mistis, dan mitos. Tentunya, kehadiran kuntilanak menambah deretan makhluk astral yang terlebih dahulu dikenal masyarakat saat itu. Munculnya kuntilanak diperkirakan sejaman dengan munculnya sundel bolong, karena perwujudan sundel bolong hampir mirip, sama-sama berpakaian daster. Perbedaannya terletak di bagian punggung sundel bolong. Versi lain, kedatangan istri J.P. Kuhn, Eva Mann, di Batavia pada tahun 1627 sebagai istri gubernur jenderal yang erat dihubungkan dengan kehidupan serba glamor, seperti mengkoleksi banyak pakaian, tidak menutup kemungkinan salah satunya berjenis daster, dan tentunya dalam jumlah yang banyak. Dari sinilah dugaan kuat asal mula pakaian yang digunakan kuntilanak hingga zaman sekarang. Laporan munculnya makhluk astral berwujud kuntilanak di berbagai tempat pada abad 19 telah sampai ke telinga pejabat pemerintah Hindia Belanda. Tak mau dikaitkan kemunculan makhluk astral berpakaian daster, pemerintah Hindia Belanda mengarang cerita fiktif yang dijadikan literasi asal mula kuntilanak. Literasi itu disebarkan ke berbagai daerah dengan masif agar tuduhan kemunculan kuntilanak berasal dari orang-orang Belanda tidak berkembang dan hilang. Sehingga masyarakat pada masa itu menduga kemunculan kuntilanak berasal dari dalam negeri, bukan dari orang-orang Belanda. Benar tidaknya teori tersebut tentang asal mula kuntilanak, setidaknya menambah literasi seputar jenis makhluk astral. Apapun asumsinya, dari mana persepsinya, setidaknya keberadaan makhluk astral di sekitar kita mewarnai cerita-cerita yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat.
Kalau menurut kalian, bagaimana geng? Lebih seru cerita asal-muasal kuntilanak yang mana nih? Tulis komentar di bawah ya. Nah geng, gue pamit. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di udara. Ciao.